Dalam sekali penempatan investasi atau penanaman modal, ada kelipatan terkecil di pasar modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia yang dinamakan dengan lot. Membeli satu lot artinya kamu menanamkan modal dalam 100 lembar kepemilikan. Bagi perusahaan, penempatan kepemilikan itu disebut saham. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Besaran harga dalam satu lot tersebut ditentukan dengan harga per lembar saham yang tercantum pada Bursa Efek Indonesia. Ya dong, namanya pasar kan terdapat harga standar untuk bisa dibeli maupun dijual, ya enggak? Nah, harga per lembar saham ada yang cuma 1 perak hingga maksimal Rp50.000 per tanggal 2 Januari 2024. Jadi benar dong kalau modal awal kamu di perusahaan 1 perak per lembar saham, maka kamu cukup bermodalkan Rp1.000, ya enggak? Karena 1 perak dikali 100. Seketika kamu menanamkan modal kamu dengan membeli satu lot senilai Rp1.000. Jadi benar dong kalau modal awal kamu di perusahaan Rp1 per lembar saham, maka kamu cukup bermodalkan Rp100, ya enggak? Karena Rp1 dikali 100. Seketika kamu menanamkan modal kamu dengan membeli satu lot senilai Rp100, maka seketika itu juga kamu menjadi investor pada perusahaan tersebut. Menarik sekali bukan? Dan bulan depan atau kapanpun kamu mau menambah modal pada perusahaan tersebut, maka kamu tinggal menanamkan modal lagi dengan membeli sesuai harga pasar yang berlaku untuk saham perusahaan tersebut. Jadi kamu dapat dengan mudah mengetahui jumlah modal untuk berinvestasi pada saham-saham perusahaan tersebut dengan mengkalikan 100. Satu lot sama dengan 100 lembar, dan kamu akan mendapatkan angka investasi pertama kamu pada perusahaan yang bisa kamu beli di Bursa Efek Indonesia. Apakah perusahaan yang sahamnya bisa dibeli ini potensial? Tentunya kamu masih ingat cerita mengenai soto yang ada di video sebelumnya. Nggak semua bisnis soto memiliki cerita yang sama indahnya dengan saya berikan. Ada juga tukang soto yang dagangannya tak laku hingga gulung tikar. Ada juga warung makan yang dari kecil berubah jadi besar, namun tak berapa lama kemudian bangkrut. Bagaimana nih dengan usaha dan bisnis yang ditawarkan di Bursa Efek Indonesia? Apakah bagus? Apakah prospektif? Jawabannya tentu nggak selalu ya. Nah, kamu jadi takut nggak kalau kamu salah dalam menanamkan modal di perusahaan yang salah di Bursa Efek Indonesia? Atau jangan-jangan kadang kamu berpikir bahwa sebuah bisnis dan usaha yang bagus mana mungkin ditawarkan kepemilikannya kepada orang lain seperti kamu dan saya? Baiklah, mari saya bawa kamu semua yang berpikir bahwa hanya perusahaan jeleklah dan berpotensi merugikan kamu yang sahamnya bisa kamu miliki pada sebuah contoh masa lalu. Gambar apakah ini? 3 buah lingkaran yang saling menempel. Ini adalah gambar dari tokoh Mickey Mouse yang diciptakan oleh Walter Elias Disney yang dilahirkan tahun 1901. Apakah kamu tahu bahwa Walt Disney telah berubah menjadi sebuah industri hiburan paling besar di dunia yang jualannya cuma mimpi? Gak main-main. Meski jualannya cuma mimpi, keuntungan para pemegang sahamnya di tahun 2016 adalah 9,3 miliar. Dan maaf saya mengecewakan kamu bahwa itu dalam US dollar. Artinya kalau $1 Rp13.000 aja, maka dalam mata uang rupiah senilai 122 triliun, dan itu keuntungan dalam setahun. Apakah menurut kamu Disney merupakan sebuah bisnis dan usaha yang jelek? Asal kamu tahu juga bahwa kenaikan pertumbuhan keuntungan bagi pemegang saham alias penanam modal pada saham Disney setiap tahun semenjak 2014 mengalami kenaikan di atas 10% per tahun. Dan kabar buruknya bagi kamu yang baru tahu ini, Walt Disney telah memperjualbelikan sahamnya semenjak 1957 di bursa saham Amerika. Sungguh kamu ketinggalan. Selalu perusahaan yang jelekkah yang bisa kamu tanamkan modalnya? Ternyata enggak kan? Mungkin kamu juga menganggap bahwa
bahwa itu contoh di Amerika, di mana di sana canggih, fair, terbuka. Entah apapun intinya, kamu nggak merasa yakin karena toh kamu nggak bisa membeli Walt Disney di Indonesia. Intinya, kamu merasa di Bursa Efek Indonesia, kamu hanya bisa menanamkan modal kamu di perusahaan kelas teri, ya enggak? Sebuah perusahaan yang terkenal di Bursa Efek Indonesia sebutlah PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom, dapat kamu miliki semenjak tahun 1995, tepatnya di bulan November. Per tahun 2016, keuntungan dari PT Telekomunikasi Indonesia adalah 19 triliun rupiah, bahkan baru kuartal pertama di tahun 2017. PT Telkom sudah menghasilkan keuntungan 6 triliun rupiah. Nah, artinya apa dong? Pertama, secara tahun ke tahun, Telkom mampu memberikan potensi keuntungan yang bertumbuh, selalu positif, setidaknya 3 tahun terakhir, 2014 sampai 2016. Sedangkan pada tahun 2016, yang baru kuartal pertama, Telkom mampu membukukan keuntungan yang jauh lebih tinggi dari kuartal yang sama selama 4 tahun terakhir. Apakah Telkom perusahaan yang buruk? Tentu enggak jawabannya. Like dan subscribe untuk tips keuangan lainnya. Lanjut part 3.